Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang asas-asas pendidikan. Kelompok 6 beranggotakan saya sendiri, Abdul Rashid, kedua Rahmani, ketiga Muhammad Fahmi Ridani, dan keempat Muhammad Fikri Abrar. Agenda yang akan dibahas: pertama, pengertian asas pendidikan; kedua, asas-asas pendidikan di Indonesia; ketiga, pengertian asas pendidikan dalam Islam; dan keempat, asas-asas pendidikan Islam. Yang pertama, pengertian asas pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas-asas tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asas pendidikan lebih memfokuskan perhatian kepada cara penyelenggaraan pendidikan yang dilandasi oleh pemikiran-pemikiran tentang bagaimana layaknya pendidikan diselenggarakan. Ada 3 asas yang menjadi asas pokok dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dianggap sangat relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun masa datang. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani yang dikenalkan oleh Ki Hajar Dewantara ini mengandung arti pendidikan dengan kewibawaan. Asas tersebut mengandung arti menyertai anak dari belakang, kemudian memberikan pengaruh dari belakang, tidak menarik anak dari depan, membiarkan anak menemukan jalannya sendiri, dan pendidikan baru akan membantu jika anak mengalami permasalahan. Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa asas Tutwuri Handayani memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan usaha sendiri dan kemungkinan akan mengalami kesalahan-kesalahan tanpa ada tindakan dari pendidik. Menurut asas Tutwuri Handayani, 1. Pendidikan dilaksanakan tidak memakai syarat paksaan. Pendidikan mengandung makna among, momong, dan ngomong. Among berarti pendidik dapat mengembangkan peserta didik dengan tuntutan agar peserta didik mampu mengembangkan hidupnya. Momong berarti mengamati peserta didik agar dapat tumbuh menurut kodratnya. Ngomong berarti pendidik mengikuti usaha yang dilakukan peserta didik dan memberikan bantuan ketika diperlukan. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat bukanlah suatu sistem, namun suatu prinsip seluruh organisasi dari sebuah sistem yang melandasi pengembangan masing-masing individu. Seseorang sepanjang hidupnya senantiasa dihadapkan dengan masalah. Oleh sebab itu, untuk mengatasinya, manusia harus senantiasa belajar. Pendidikan tidak hanya didapatkan di sekolah. Pendidikan dapat diperoleh di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Dengan pendidikan sepanjang hayat, manusia dapat terus-menerus mengalami perubahan dan peningkatan diri hingga batas titik normal pengembangan potensi dirinya. Melalui pendidikan sepanjang hayat, setiap warga Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kualitas diri sendiri dan mandiri selama hidupnya, memperoleh kesempatan mengenyam layanan lembaga-lembaga pendidikan formal, informal, dan non-formal yang ada, memperoleh kesempatan mengikuti program pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan untuk mengembangkan profil manusia Indonesia seutuhnya, dan yang terakhir memperoleh kesempatan mengembangkan diri melalui proses pendidikan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani, ingin menjelaskan asas kemandirian dalam belajar. Dalam asas ini, peserta didik belajar tanpa bantuan pendidik, namun pendidik tetap mendampingi dan mengarahkan proses pembelajaran. Asas ini mengacu pada pendekatan student-centered. Siswa aktif dalam menemukan pengetahuan sendiri. Asas kemandirian dalam belajar ini erat kaitannya dengan asas Tutwuri Handayani maupun asas belajar sepanjang hayat. Asas Tutwuri Handayani berasumsi dari kemampuan peserta didik untuk mandiri dalam belajar. Namun peserta didik tidak lepas tangan. Pendidik tetap
sebagai fasilitator jika dibutuhkan. Sedangkan asas sepanjang hayat juga berasumsi peserta didik untuk mau dan mampu belajar mandiri. Karena jika peserta didik selalu bergantung pada guru, tidak mungkin dapat belajar sepanjang hayat. Asas semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan suatu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala fungsi menerima pembebanan sebagai akibat, tidak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban seorang terhadap tugas ataupun perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi tujuan dan konsekuensi lain yang ditimbulkannya. Sesuatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan mungkin asal-asalan saja, dan akibatnya adalah menimbulkan masalah atau hal yang tidak diharapkan. Jika perbuatan, perilaku, dan tindakan yang dilakukan dilandasi tanggung jawab kepada segala pihak yang berhadapan dengan orang tersebut, maka orang itu selalu benar di jalan yang benar. Asas manfaat, adil, dan merata. Asas manfaat yang berarti pendidikan harus mengingat kemanfaatan bagi masa depan peserta didik, bagi masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidik harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan kebutuhannya. Asas manfaat, adil, dan merata yang meliputi asas non-diskriminatif yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia dan masyarakat. Asas alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang jadi guru mengandung pengertian bahwa setiap orang ataupun kelompok mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, baik sebagai individu, kelompok, maupun golongan. Secara historis, pandangan hidup semacam itu memberikan spirit tersendiri bagi individu untuk mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Oleh karenanya, mereka saling berkompetisi, meningkatkan harga diri dan martabat mereka masing-masing. Sistem masyarakat yang komunal dan kolektif tersebut senantiasa menentang eksistensi personal yang dengan sendirinya bisa melahirkan generasi yang sensitif akan kehidupan masyarakat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang materi asas pendidikan seumur hidup. Pendidikan seumur hidup yang disebut dengan long life education adalah pendidikan yang menekankan bahwa proses pendidikan berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal, maupun informal. Pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar mengajar dalam keseluruhan kehidupan manusia. Kemudian ada asas pendidikan Islam. Asas pendidikan Islam adalah asas perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan yang berkeseimbangan antara kehidupan duniawiyah dan ukhrawiyah, jasmaniyah dan rohaniyah, atau antara kehidupan material dan mental spiritual. Pendidikan Islam juga sangat menekankan pentingnya pembekalan hidup di dunia melalui pendidikan, karena memang kehidupan di dunia merupakan ladang untuk mencapai kehidupan yang baik di akhirat. Kemudian di dalam asas pendidikan Islam terdapat juga asas
sejarah, asas sosial, asas ekonomi, asas politik, dan administrasi. Asas sejarah. Asas sejarah yaitu faktor sejarah dianggap sebagai salah satu faktor budaya yang paling penting dan mempengaruhi filsafat pendidikan. Misalnya, kepribadian nasional yang menjadi dasar filsafat pendidikan di berbagai masyarakat yang menjadi dasar filsafat pendidikan. Karena dengan mengetahui sejarah, maka kita dapat belajar lebih banyak bagaimana kita harus bersikap, sehingga kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita terlebih dahulu, sehingga menjadikan seseorang itu lebih baik ke depannya. Kemudian ada asas sosial. Asas yang memperhatikan penciptaan suasana sosial yang dapat membangkitkan semangat kerjasama antara pendidik dengan pendidik, antara peserta didik dengan pendidik dan masyarakat sekitarnya, dalam menerima pelajaran agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kemudian ada asas ekonomi. Dalam bidang ekonomi, yang sangat relevan dengan pendidikan biasanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan investment dan hasilnya. Artinya, kalau modal yang ditanam sekian, maka akan mengharapkan keuntungan dari hal itu. Negara-negara industri memerlukan waktu lebih banyak untuk belajar. Artinya, lebih banyak investasi dalam pendidikan. Sedangkan di negara tertentu, waktu belajar lebih sedikit dan tentunya budgetnya juga lebih sedikit. Kemudian ada asas politik dan administrasi. Salah satu aspek politik yaitu ideologi. Ideologi inilah yang ingin diterapkan di suatu negara melalui pendidikan. Tetapi pelaksanaannya harus mempertimbangkan aspek-aspek administratif supaya bisa berkembang dengan lebih baik. Sebenarnya asas ini sangat berkaitan dengan sistem pendidikan. Karena jika sistem pendidikan itu berubah, maka administrasinya juga ikut berubah. Next, kemudian ada asas korelasi. Asas korelasi akan menimbulkan asosiasi dan apersepsi dalam kesadaran sekaligus membangkitkan minat peserta didik terhadap mata pelajaran. Peristiwa belajar mengajar adalah mencakup berbagai dimensi yang kompleks dan saling berhubungan. Itulah sebabnya dalam setiap pengajaran, pendidik hendaknya menghubungkan suatu bahan pelajaran dengan bahan pelajaran lainnya, sehingga membentuk mata rantai yang erat. Kemudian, asas evaluasi. Asas yang memperhatikan hasil dari penilaian terhadap kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai feedback pendidik dalam memperbaiki cara mengajar. Asas evaluasi tidak hanya diperuntukkan bagi peserta didik, tetapi juga bagi pendidik, yaitu sejauh mana keberhasilannya dalam menunaikan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Abrar. Di sini saya akan membahas tentang asas pusat dan minat, asas globalisasi, dan asas keteladanan. Asas pusat dan minat. Asas pusat dan minat adalah asas yang memerhatikan kecenderungan jiwa yang tetap ke jurusan suatu hal yang berharga bagi seseorang. Sesuatu dianggap berharga apabila sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan asas pusat-pusat minat dalam Islam dengan ruang lingkupnya terdiri atas bahan hubungan dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, dan manusia terhadap alam semesta. Asas globalisasi. Asas globalisasi adalah asas sebagai akibat pengaruh psikologi totalitas, yaitu peserta didik bereaksi terhadap lingkungan secara keseluruhan, tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara fisik, sosial, dan sebagainya. Asas keteladanan. Asas keteladanan. Pada fase-fase tertentu, peserta didik memiliki kecenderungan belajar lewat peniruan terhadap kebiasaan dan tingkah laku orang di sekitarnya, khususnya pada pendidik yang utama atau orang tua. Mungkin itu saja yang dapat kami paparkan mengenai asas-asas pendidikan. Jika dari teman-teman atau kelompok lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada kami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.